Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut kehadiran jemaat untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Pemberita firman dalam ibadah pada minggu ini adalah Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli SSI Teol. Jemaat yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu keempat Prapaskah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur pasal 28 ayat 6 dan 7 menjadi nas pembimbing pada ibadah di saat ini. Firman Tuhan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami yang senantiasa memberkati kami hari demi hari dengan berkat rohani dan jasmani. Terpujilah Engkau, sebab atas perkenan-Mu kami dapat menjalani hari-hari pemberian-Mu dengan penuh syukur. Kristus Juru Selamat, kami bersuka cita bahwa Engkau mengutus kami untuk mengabarkan kabar baik bagi semua, bagi sesama kami. Namun kami mengaku bahwa oleh dosa serta pelanggaran kami mengabaikan panggilan itu. Kami enggan berdoa dan bersekutu bersama anggota keluarga. Kami enggan beribadah dalam persekutuan gereja-Mu. Bahkan sikap dan tutur kata kami tidak sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Roh Kudus, pembaharu kehidupan, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Ajarkanlah kami untuk tetap berkomitmen pada setiap panggilan dan pengutusan kami, agar kami terus membangun spiritualitas iman yang baik bagi keluarga, persekutuan dan masyarakat, serta mempergunakan teknologi bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan siapkan bacaan firman Tuhan kita di saat ini yang didasarkan pada kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Esra 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sebelum membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa di sepanjang pergumulan dan perjuangan kehidupan kami, hikmat Tuhan melingkupi sehingga kami tahu mana yang tepat yang akan kami kerjakan secara khusus dalam kerinduan kami untuk merespons kasih Allah bagi tiap-tiap kami di tengah-tengah kenyataan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, dan karena itu biarlah Tuhan kembali menuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu pada pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Biarlah tiap-tiap kami yang saat ini beribadah di rumah dan tempat kami masing-masing sungguh-sungguh memahami bahwa tujuan kami beribadah secara ritual adalah untuk mewujud menyatakannya dalam ibadah aktual kami, yaitu kehidupan kami di keluarga jemaat masyarakat. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab maupun menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apapun yang kami sampaikan, apapun yang keluar dari mulut kami, semata-mata yang Tuhan Allah kehendaki.
Dan kami semakin kecil Tuhan, Engkaulah yang semakin besar dan sungguh-sungguh dipermuliakan. Kami sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Esra 1 ayat 1 sampai dengan 5 yang mengatakan demikian. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman itu. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara berada dalam sebuah keadaan, sebuah situasi yang membuat saudara berpikir bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup dan bertahan? Situasi yang sama pernah terjadi 1 tahun yang lalu ketika kita bersama-sama menghadapi badai di dunia ini, khususnya di negeri kita tercinta, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi pergumulan. Kalau saat ini kita sudah menemukan berbagai macam cara untuk berdamai dengannya, menerima keadaan dan situasi yang sulit dan rumit ini, tapi pada waktu awal, kalau kita membayangkan kembali, kilas balik kembali, rasa-rasanya mustahil ada begitu banyak informasi yang mengkhawatirkan, menakutkan dan lain sebagainya. Tapi puji nama Tuhan, ketika semua rumah-rumah ibadah harus tutup, semua persekutuan-persekutuan di gedung gereja harus berhenti, ada begitu banyak alat, ada begitu banyak fasilitas yang membuat kita kemudian akhirnya memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik di rumah-rumah maupun dalam berbagai macam bentuk pembatasan-pembatasan lewat kreasi-kreasi yang dilakukan supaya kita tetap ada dalam kekuatan, kesehatan karena hikmat yang Tuhan beri. Dan karena itu situasi
dan kondisi yang terjadi atau alat-alat yang membantu menopang kita secara khusus kalau kita beribadah secara online di saat ini. Haruslah alat-alat yang digunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan sebaliknya. Atau jangan sampai kita diperalat atau memperalat. Nah, hari ini tema yang diberikan dalam Sabda Guna Dharma Krida atau juga SBU adalah menjadi alat. Kores, Raja Persia, menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemudian, karena digerakkan hatinya, untuk kemudian memberikan perintah, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia, bukan ia yang membebaskan, atau bukan ia yang kemudian memulangkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem, tapi Allah. Ada begitu banyak cara yang Allah lakukan untuk menggenapi seluruh firman-Nya, untuk menggenapi seluruh janjinya, termasuk bacaan firman Tuhan kita saat ini. Ketika Esra secara umum, secara garis besar kitab ini mau menuliskan, mau menyatakan bahwa dalam gelombang-gelombang kepulangan umat Israel kembali, yang paling utama dari pemberitaan ini, selain bicara soal pembangunan bait suci yang menjadi fokus kepulangan umat Israel, tapi lebih jauh daripada itu, kitab Esra mau menekankan bagaimana kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk mempersaksikan bahwa janji yang Allah anugerahkan untuk menjalani kehidupan bersama-sama dengan kita, untuk mengiringi Immanuel Allah beserta kita, itu nyata. Ketika nubuatan Yeremia disampaikan bahwa bangsa Israel akan didamaikan, dipulihkan keadaannya, akan mendapatkan sebuah pencerahan titik terang bahwa mereka akan pulang, itu terwujud ketika 70 tahun lamanya mereka harus ada di pembuangan. Lalu ketika berita itu disampaikan, Tuhan memakai Kores, Tuhan memakai Raja Persia untuk kemudian memulangkan dalam rangka pembangunan bait suci. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mau menunjukkan dan mengingatkan kita kembali sejauh mana ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik dan saya memahami bahwa semua peristiwa hidup, semua fasilitas yang ada, semua orang yang ada di sekitar kita, segala makhluk yang Tuhan ciptakan di sekitar kita merupakan alat di tangan Tuhan untuk mewujud menyatakan rencananya. Dan karena itu harusnya, idealnya, sebagai orang-orang percaya, kita tinggal percaya saja bahwa apa yang Tuhan buat pasti baik. Akan tetapi seringkali kita menjadi orang-orang percaya, gitu ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang tidak jarang meragukan penyertaan, meragukan kuasa, meragukan janji dan jaminan keselamatan itu. Apalagi ketika kita sudah lama bergumul. Bangsa Israel sudah 70 tahun bergumul. Bahkan orang-orang yang menerima janji yang dari Tuhan, orang-orang yang tadinya dihukum, keturunan generasi-generasi awal yang tadinya memahami kasih sayang Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, lalu kemudian melanggar dan karena itu dihukum, tapi kemudian dijanjikan dan dijaminkan pembebasan kalau mereka bertobat. Mungkin sudah tidak ada, tapi kemudian jaminan itu tetap nyata dalam sejarah perjalanan kehidupan orang-orang Israel di saat itu. Kalau kita mau bandingkan perjalanan kehidupan Yesus Kristus, ya, perjalanan misi Yesus Kristus ke dunia kan juga demikian. Manusia sudah seolah-olah tidak lagi mempunyai daya. Semua upaya yang dilakukan tidak lagi berdampak penting bagi pendamaian, itu Allah hadir. Semua upaya manusia untuk datang sampai kepada Tuhan menjadi hal yang sia-sia karena manusia terbatas. Tapi Allah yang tidak terbatas itu mau hadir di rahim seorang manusia, lalu menjadi manusia untuk mendamaikan. Proses pendamaian yang Allah anugerahkan, proses pemulihan yang Allah anugerahkan itu ya dan amin. Dalam perjalanan kehidupan kita, kitanya yang seringkali meragukan kasih kuasa yang Tuhan Allah anugerahkan bagi kita. Nah, hari ini kita sama-sama mau mensyukuri berkat Tuhan.
diingatkan kembali saat ini bahwa apa yang Tuhan buat pasti baik, dan semua peristiwa, semua media, semua orang yang menjadi bagian dari rencana-rencana baik yang Tuhan Allah berikan hanyalah Allah. Jadi Kores memang baik gitu ya, dia melakukan tugas tanggung jawab, tapi kebaikannya itu semata-mata karena Tuhan menggerakkan hati Kores. Keselamatan umat Israel, peristiwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan untuk sebuah pembangunan keluarga, orang-orang Yehuda, orang-orang Benyamin, para imam dan lain sebagainya, rombongan-rombongan pertama kembali pulang karena kebaikan Kores, itu bukan semata-mata karena Koresnya, tapi karena Tuhan berinisiatif menyelamatkan umatnya karena cinta kasihnya yang besar dan menggerakkan hati Kores. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, mari jangan lupa bahwa Allah lah, Tuhan Allah lah yang harus menjadi fokus dari seluruh ungkapan syukur kita. Hal-hal yang menyekitarinya, semua itu hanya menjadi jalan, alat yang Tuhan berikan untuk memampukan kita bersyukur dan melihat karyanya yang besar dan ajaib. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam perjalanan untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, itu menjadi sebuah perjalanan misi yang pada akhirnya dikerjakan dalam kesungguhan hati oleh umat Israel yang seringkali kita pandang sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang terus-menerus dihajar, bukan hanya sekadar diajar, tapi dihajar Tuhan. Lalu dalam kekeringan spiritualitas, kekeringan rohani mereka, pembangunan bait suci yang menjadi tujuan utama mereka pulang. Tujuan mereka pulang adalah untuk membangun bait suci di mana mereka sadar bahwa Allah lah yang harus menjadi fokus dari seluruh perjalanan kehidupan umat Israel. Bait suci menjadi kiblat di mana umat berdoa, di mana umat menaruh harap, di mana umat menaruh percaya, di mana umat dikendalikan oleh Taurat-Taurat dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Adakah kita, pertanyaan refleksi kita bersama, adakah ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik dan saya menyadari sungguh bahwa seluruh pusat peribadahan yang kita kerjakan bukanlah pada alat yang kita gunakan, teknologi yang canggih, atau siapa yang melayani, atau di mana kita beribadah, bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan, tapi Allah lah di dalam cinta kasih Yesus Kristus yang seharusnya menjadi pusat peribadahan kita. Sehingga kondisi, situasi sesulit apapun, kekurangan, keburukan, ketidaksempurnaan, setidak layak apapun, tidak membuat kita mundur dari semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Ini semua hanya media dan alat yang Tuhan pakai sehingga kita tidak kering rohaninya. Bagi ibu bapak yang beribadah secara online di saat ini, bersyukur bahwa semua alat menjadi media di tangan Tuhan untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan disampaikan, untuk puji-pujian dan hormat yang kita laksanakan bersama dalam ibadah ritual bisa kita lakukan bersama. Tapi jangan lupa bahwa yang paling utama bukan alatnya, tapi bagaimana kita memuliakan nama Tuhan lewat seluruh hidup kita. Dan karena itu kita berupaya sebaik mungkin, sebisa mungkin dalam ketidakmampuan kita, kita memberi yang terbaik yang bisa kita persembahkan. Presbiter yang bertugas melayani dalam setiap ketidaksempurnaan yang ada, dipakai Allah menjadi alat untuk pemberitaan firman Tuhan itu tersampaikan. Umat Tuhan yang mendengarkan pun haruslah mau digerakkan hatinya
Percuma kita sama-sama habiskan kuota, percuma kita letih-letih melakukan rekaman, mencari daya upaya supaya audio visualnya bisa tersampaikan dengan baik untuk umat yang mendengarkan, kalau Allah tidak menjadi pusat dari seluruh peribadahan kita. Lalu setelah amin, 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 jangankan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi bilang apa saja kita lupa. Jadi dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, perjalanan pulang itu kan bukan hanya soal perkara jalannya, alatnya, tapi apakah kaki kita kuat melangkah sehingga kita pulang, kita sungguh-sungguh melakukan perjalanan pulang dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya yang bisa kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi peristiwa pulangnya bangsa Israel itu peristiwa yang sangat spiritualis, peristiwa yang sungguh-sungguh digerakkan oleh Allah untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Bukankah kita juga sedang dalam perjalanan pulang kembali? Kita bersama-sama hanyalah musafir di dunia ini. Kita sedang melakukan perjalanan pulang. Dalam perjalanan-perjalanan itulah, apakah dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam kesaksian, kita sungguh-sungguh mempersaksikan Allah, ataukah kita menjadi orang-orang yang karena keletihan, karena kelelahan, kita melupakan Allah. Perkara kesaksian kita hadir karena kita menyaksikan Allah, kita beribadah karena kita percaya, kita menyaksikan kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Setelah ibadah kita laksanakan, kita mempersaksikan kasih Allah, witnessing gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, witness. Tapi seharusnya bukan hanya sekadar witnessnya, tapi baiknya kita pakai H gitu ya, witness bersama-sama dengan Allah, berjalan bersama-sama dengannya dalam kesaksian hidup kita. Itu perjalanan spiritualitas kita, perjalanan yang sungguh-sungguh menjadi bagian penting yang harus dipahami dan dilakukan. Siapkah kita dalam perjalanan-perjalanan pulang kembali ini, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh digerakkan hati oleh Tuhan dan mau digerakkan hatinya untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu seluruh pergumulan dan persoalan hidup kita menjadi bagian yang Tuhan Allah hadirkan, izinkan untuk kemudian kita semakin mendekatkan diri kepadanya, semakin berserah dan bergantung sepenuhnya padanya. Karena sebagaimana orang Israel yang menerima janji Allah kapanpun dan waktunya, dan siapapun yang Tuhan pakai untuk menggenapi janji tersebut, kita juga orang-orang percaya kini dan di sini sedang melihat rangkaian-rangkaian perbuatan Allah yang ajaib dan besar itu dalam perjalanan kehidupan kita. Sabar, tetap tangguh, kuat menghadapi seluruh gumul juang perjalanan hidup kita, dalam kesakitan, dalam kesedihan, dalam duka cita, dalam seluruh gumul juang. Yakin dan percayalah bahwa Immanuel, Allah beserta kita itu nyata. Bahkan di minggu Prapaskah ini kita sama-sama diingatkan bahwa Dia tidak hanya sekadar berjanji, tapi Dia menggenapkan janjinya. Dia memberi dirinya ganti saudara-saudara dan saya hanya karena cinta kasih-Nya yang besar. Mari berjalan dalam cinta kasih kepada Allah dan sesama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ku
Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya kita ikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan sikap sempurna. Baiklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita tenangkan hati untuk kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa cinta kasih Allah yang senantiasa menuntun kami, menggerakkan hati kami untuk tetap beriman, berserah, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah di seluruh perjalanan kehidupan kami, dalam tugas dan peran kami, di keluarga, di jemaat, di masyarakat, kami sungguh-sungguh mengedepankan Engkau, memfokuskan seluruh penyembahan kami, seluruh kehidupan kami, pemberian diri kami, bakti dan cinta kami hanya untuk Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Biarlah dalam cinta kasih Yesus Kristus, dalam menghayati minggu-minggu Prapaskah ini, kami sungguh-sungguh menghargai hidup yang Tuhan beri, dengan hidup seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Kami percaya tiap-tiap orang yang beribadah bersama-sama dengan kami di saat ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dalam gumul, dalam setiap perjuangan hidup mereka, dalam meratap tangis permohonan minta tolong. Kami percaya Tuhan dengar, Tuhan jawab seturut dengan cinta kasih dan rahmat Tuhan saja. Di saat ini Tuhan, dalam kesatuan hati kami berdoa secara khusus bagi saudari Intan Boru Sianturi. Cinta kasih dan sayang Tuhan bersama-sama dengannya dan teman-temannya yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Kami yakin Tuhan, Engkau bertahta, Engkau berkuasa, termasuk di atas kuasa sakit penyakit sekalipun. Jamahan lawatan kasih Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka, sehingga dalam setiap upaya mereka untuk sembuh pulih, semua media yang digunakan, semua alat-alat berkat di tangan Tuhan yang dikonsumsi untuk kesembuhan dan pemulihan, biarlah itu boleh bermanfaat bagi kesembuhan dan pemulihan mereka. Hati yang gembira biarlah menjadi bagian dari kekuatan dan pengharapan mereka di saat ini. Lalu oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, kami yakin mereka pulih dan sembuh di dalam Tuhan. Kami percaya keluarga, orang tua, adik-adik terkasih, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Teman-teman, kerabat yang sungguh-sungguh memberikan support untuk kesembuhan dan pemulihan, juga gereja Tuhan dalam persekutuan bersama. Kami yakin kekuatan doa senantiasa mempersatukan sekalipun kami terpisah jarak. Dan biarlah ada kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Lalu kami mau melihat kembali bahwa saudari terkasih kami Intan bersama dengan teman-temannya akan mempersaksikan Engkau Tuhan ketika mereka ada dalam pemulihan dan kesembuhan seturut dengan cara, waktu, dan kehendak Tuhan saja. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara Rio Sianturi yang ada dalam masa pemulihan di saat ini. Biarlah cinta kasih sayang Tuhan juga melawatnya. Kami yakin ia tidak sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengannya, senantiasa mendekapnya dalam cinta kasih dan rahmat serta pengasihan Tuhan. Sehingga biarlah dalam setiap upaya penyembuhannya, pemulihannya, Tuhan berkati, sehingga ia sungguh-sungguh melihat karya Tuhan. Benar bahwa Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib. Tiap warga jemaat yang saat ini juga sedang berproses dalam seluruh perkara kehidupan, termasuk dalam sakit penyakit secara khusus, mari Tuhan Engkau lawat. Biarlah lawatan cinta kasih sayang Tuhan
menyembuhkan, dan memulihkan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa juga bagi Ibu Fiona dalam persiapan untuk persalinan. Mari Tuhan, Engkau mendekapnya, menguatkan, memampukannya, sehingga sampai saat persalinan nanti ibu dan calon anak terkasih ada dalam keselamatan yang Tuhan beri, lalu ada sukacita bagi seisi rumah tangga. Pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan untuk Tuhan. Lalu sebagai bagian dari jemaat Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur persekutuan ini akan diberkati Tuhan dengan satu lagi jiwa baru. Nama Allah lah yang kami ingat, kami puji, dan kami sembah serta muliakan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, ketika duka cita menghimpit, ketika begitu banyak pergumulan datang silih berganti, kami yakin ada kegembiraan yang Tuhan anugerahkan, ada sukacita yang terpancarkan, ada kepastian bahwa bersama dengan Tuhan perjalanan kami di dunia ini tidak sia-sia. Setelah kematian ada kehidupan yang kekal menjemput kami dalam dekapan kasih setia Yesus Kristus. Dan karena itu, biarlah segala sukacita kami karena keberhasilan hidup, karena pertambahan usia pribadi maupun pernikahan, biarlah menjadi syukur hati yang kami persembahkan bagi Tuhan, sehingga tiap-tiap saat kami boleh melihat bahwa kalau Tuhan memberkati kami dan keluarga, maka tugas tanggung jawab kami untuk menjadi berkat dalam persekutuan gereja-Mu, juga di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami berada. Kami bersyukur untuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, semua gereja-gereja Tuhan dalam upaya untuk memberitakan Injil. Ketika kreativitas menjadi bagian, hikmat Tuhan melingkupi, kami percaya ini semua adalah alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi seluruh umat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui media virtual ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani bersama. Ibu Penatua Lili Kartikawati, Ibu Penatua Herlinawati Sianturi, Bapak Diaken Harapan Sitompul, Bapak Penatua Michael Rompis, Ibu Ika Rompis, yang dalam kebersamaan melayani Tuhan dengan penuh sukacita, agar umat Tuhan di rumah-rumah juga boleh mendapatkan pelayanan ibadah hari Minggu. Kami yakin kasih Allah melingkupi mereka satu berikut satu dengan setiap pergumulan persoalan mereka. Kami yakin, kami tahu bahwa Tuhan mendengar setiap jerit mereka minta tolong. Tuhan menganugerahkan bukan hanya sekadar jawaban, tapi kekuatan bagi jiwa mereka, kelegaan, sehingga mereka boleh melangkah dengan penuh sukacita. Rahmat dan nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin tugas tanggung jawab kami selanjutnya, yaitu ibadah kami sehari-hari, akan terus kami kerjakan. Biarlah Roh Kudus tuntun dan bimbing kami, agar dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, secara khusus di Blitar ini, biarlah anak-anak Tuhan apapun peran dan tanggung jawabnya, kami boleh jadi berkat, jadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Lalu kami percaya pemulihan bagi Blitar, pemulihan bagi Indonesia boleh terjadi. Secara khusus kami mendoakan seluruh proses vaksinasi yang ada, biarlah itu boleh berguna bagi kepentingan seluruh warga masyarakat. Keadilan dinyatakan, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi, kita bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Marilah kita berdiri sambil memberikan ungkapan syukur kepada Allah dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, bagimulah segala hormat, kebesaran, kekuatan, kemuliaan, dan keagungan sebagai tanda syukur. Kami memberikan persembahan ini kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberkatinya untuk dipakai bagi pelayanan kasih dan keadilan kami. Kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai bagi kemuliaan-Mu. Biarlah melalui hidup kami banyak orang yang mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat yang diberkati Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.